Pernah dibohongin. Ternyata suaminya istrinya 2. Waduh. Terus pernah dapat suami orang, ternyata istrinya 5. Dan aku pernah ditawarin jadi istri yang ke-7. Halo sahabat Soju. Tahun baru tinggal menghitung hari. Gimana? Masih sendiri? Semoga di tahun baru nanti sahabat Soju lebih bahagia karena sudah ada pasangan yang menemani. Tapi ingat sahabat Soju harus sayang sama ayah ya. Harus. Tahun baru akan berganti angka. Manusia pun berganti usia. Semoga langkah kita baik-baik saja tanpa membuat hati orang terluka. Maka dari itu sahabat Soju kalau mau mengucapkan kata-kata harus hati-hati dan pilih-pilih. Sama seperti jika kita pilih kekasih hati. Di zaman yang serba update alias gak kudet, apa saja bisa menjadi berita dan bikin kita kaget sampai ada codet. Asal jangan kena copet. Awas, ada copet. Penjara adalah tempat si copet kalau tertangkap. Sama kita juga bisa masuk penjara kalau kita salah berucap. Sudah masuk penjara kita pasti dicap orang yang tidak memiliki adab. Siap. Lantas apa saja hukuman jika kita salah berucap di depan orang atau di tempat rapat yang masih di bawah atap? Sahabat Soju sediakan makanan yang bisa disantap. Jangan dulu menguap karena terlalu lahap, karena pengacara ganteng yang cuma ada di Nexra Entertainment akan memberikan solusi dan informasi buat sahabat Soju sambil bilang I miss you ke kamu. Iya, kamu. Balik lagi di Social Justice. Kita perkenalkan bintang tamu kita, Angel. Tepuk tangan dong. Angel, apa kabarnya? Baik. Kabar baik. Baik doang nih. Baik banget. Kok apa kabar ya? Baik juga. Ya ampun, akhirnya kita ketemu ya. Iya, akhirnya ketemu ya. Ya udah, langsung lah. Saya pantun dulu deh. Cakepin ya. Beli bihun ke negeri Cina. Si Upin Ipin dikejar buaya. Bingung mau tahun baru kemana? Nanti aku main ke rumahmu ya. Aduh, ditunggu ya. Ditunggu. Oke, aku juga mau pantun nih. Iya. Makan sushi bareng Duda. Es belewah campur kuini. Makasih ya. Aku sudah dibawa ke sini. Iya. Ngelihat kamu jadi aus nih. Oh, mau minum? Iya, terus kayaknya. Mau minum? Lagi sibuk apa sekarang, Angel? Aku tuh sekarang lagi sibuk memperbaiki diri sih. Memperbaiki diri. Bener gak sih? Atau memperbaiki aku akhlak? Bingung. Memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Akhlak udah baik. Udah sih. baik ya? Oh, bagus. Memperbaiki diri. Oh, benar. Oke, terus katanya pernah dibully atau mendapatkan pelecehan seksual enggak itu? Aku dulu pernah sih waktu aku sekolah ya. Dulu aku pernah dibully. Karena ukurannya beda daripada yang lain. Benar. Enggak, aku tuh dulu dibully gini. Jadi waktu aku sekolah tuh kayak kayak gue tuh kayak pengen apa sih, cita-cita pengen jadi model gitu. Terus dibully, nggak mungkin lah, secara kan badan lu begitu. Emang kenapa begitu? Kan suatu kelebihan. Dulu aku tuh suka jatuhin diri. Jadi tuh kayak banyak banyak. Suka jatuhin diri atau nggak sengaja? Nggak sengaja jatuh dari sepeda, terus terus kayak badan aku tuh banyak ininya. Banyak bekas lukanya. Jadi tuh kayak teman-teman, masa ya sih, nggak mungkin. Itu badannya aja nggak mulus gitu. Terus sekarang giliran itu kok badan bisa mulus pakai apaan ya? Iya, kan semakin besar kan memperbaiki itu luka-luka kayak tadi. Pernah dibully gitu, terus sama kayak dulu aku sekolah mungkin yang paling besar aku doang kan. Iya, harapannya itu bukan dibully dong, itu menjadi satu motivasi yang bisa jadi motivasi. Terus gimana? Sekarang kamu punya pacar nggak nih? Aduh ya ampun, calon sih. Calon ada? Nggak ada. Oh, nggak ada? Masa? Jauh ya, aku single. Semaju itu nggak ada calon? Waduh. Masa depannya maju. Kalau mau nggak apa-apa. Apa tuh? Daftar. Ada. Iya, belum ada tapi sekarang. Belum. Pacar nggak ada juga? Nggak ada, aku tuh baru single. Baru single. Maksudnya baru single dalam pernikahan atau di luar pernikahan?
Di luar. Di luar pernikahan. Jadi pacaran doang. Pacaran putus. Pacaran bertahun-tahun aja sih. Pacaran bertahun-tahun terus udah selesai. Udah selesai. Baru. Masa kontraknya habis sih kayaknya. Masa Nggak masa kayak bercanda. gitu. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Putus. Kenapa putusnya? Biasalah orang ketiga. Oke. Kamunya atau dianya? Dianya, aku setia kok. Oh, kamu setia. Dianya. Promosi nggak apa-apa ya, Nek? Tapi boleh di-spill dong ketahuannya kenapa coba? Ketahuannya kenapa? apa ya? Pacar. Nggak, mungkin bosen kali ya cowoknya ya. Bosen dengan kamu mencari rasa yang baru katanya ya. Yang Enggak viral juga kan rasa sih. mango ya masalah. Ya mungkin lagi pengen coba yang cowoknya mungkin pengen coba yang lain kali. Mau coba yang lain tuh. Aku mau nanya nih kok. Boleh. Ya, jadi aku nih pernah deket nih sama pria. Tapi dia tuh minta yang aneh-aneh. Terus dia ngancam aku bisa tuntut dia nggak sih kok gitu. Menjanjikan apa dulu nih? Kalau misalkan ya udah gini deh. Kalau ngomong pengancaman nih, pengancaman itu kan masuk ke dalam pasal 369 KUHP. Iya. Tapi di pasal 369 KUHP itu harus ada unsur ancaman akan membuka rahasia salah satunya. Tapi supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang. Harus ada unsur itu. Kalau ada unsur itu baru bisa masuk dikategorikan 369. Namun jika dilakukan dalam lewat media elektronik, maka kita spesifik mengacu ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu dikategorikan berpotensi masuk ke pasal 29 Undang-Undang ITE kalau ada unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi begitu. Jadi beda secara langsung dengan dari HP. Kadang-kadang kan ada orang yang lewat HP mengancam dan sebagainya. Benar-benar. Itu beda hukumannya begitu. Oh jadi kalau ada pengancaman gitu bisa masuk KUHP, bisa masuk ke Undang-Undang ITE jika via media elektronik, dari HP atau dari apa. Kamu kan model nih, ya kan? Ada suka duka apa sih dalam dunia model ini? Cerita dong, dikit dong. Suka dukanya, sebenarnya sih lebih banyak dukanya ya. Lebih banyak dukanya. Ada dong sukanya. Kalau nggak ada sukanya kan nggak mungkin kamu menjalani itu. Sukanya sih ya mungkin sekarang ya banyak orang yang mungkin beberapa orang yang tadinya kita nggak dikenal orang mungkin jadi lebih kenal. Jadi lebih banyak dikenal orang. Bagus mungkin. dong. Alhamdulillah Iya. ya Nek gitu. Nah, tapi dukanya tuh ya begitu. Jadi orang berpikir kita tuh negatif aja. Apa contohnya negatif aja tuh? Gini kan. Diperjelas aja dulu. Jadi kita kan, maksudnya aku kan pernah bekerja di dunia foto model seksi. Jadi orang tuh Foto berpikir model seksi. Seksi ya? Seks. Enggak polosan, enggak? Dulu pernah kayak gitu. Oke. Terus sekarang lebih ke model seksi. Hijab ya. Hah? Masa iya? lebih tertutup sekarang. Lebih tertutup. Tertutup kan? Tertutup. Iya, Tertutup banget walaupun kan? ada yang dibuka tapi nggak kelihatan. Terus. Iya, jadi ya dukanya itu kayak mungkin beberapa orang berpikir kayak ini wanita dari Nggak benar kelihatannya. terlihat seperti gampangan atau apa mungkin ya kan, atau aduh fotonya udah kesebar kemana-mana nih pasti udah jelek aja gitu. Terus apakah betul dugaan kamu sudah tersebar itu? Ada bukti permulaannya nggak? Kayak nih kamu udah tersebar di sini gitu, ada nggak? Iya, kalau itu sih Ada. ya, Mungkin ada. nggak tahu juga sih ya cuma nggak tahu berarti ya. Kamu dari kamu sendiri nggak tahu kalau ada dugaan. cuma atau- kan setiap kerjaan itu ada resikonya ya sih. Jadi harus ya udah sebelum melakukan seperti itu ya udah harus tahu resikonya tuh seperti resikonya. apa. Kalau sampai pun itu terjadi, kamu juga udah tahu resikonya. Udah tahu gitu. Terus kenapa? Kalau resikonya memang udah kira-kira bakal itu, kenapa nggak kamu lanjutin yang pertama? Apa Tapi tuh? kamu malah berubah menjadi yang lebih seksi. Maksudnya yang tertutup. Aku sih sebenarnya masih nggak sih, maksudnya kayak udah tidak terlalu ini banget. Apa sih, kayak ya udah mengurangi aja. Mengurangi, iya. Walaupun resiko tersebarnya udah lebih besar, tapi kamu tetap mau memperbaiki gitu ya. Iya. Jadi nggak walaupun resiko udah tahu diterima, nggak kamu kayak gitu terus, tapi Iya. kamu semakin lama semakin baik begitu. Kayak sekarang ya tertutup kan.
Bagus. Bajunya ketutup. Bajunya tertutup. Tadinya nggak kayak gini berarti ya? Ngeri ya. Terus resikonya apa sih di dunia kayak gitu tuh yang paling terbesar tuh? Resikonya itu yaitu kalau kita kayak foto-foto seksi terus tiba-tiba tersebar, ya udah kita terima aja resikonya seperti itu. Oh, jadi menurut kamu yang tertinggi Dijulitin, dihujat. Dan tersebar, menurut kamu tersebar paling tinggi ya? Kalau digoda suami orang menurut kamu tinggi nggak? Waduh, itu aku suka sih. Iya, digoda suami orang tuh menurut kamu itu resiko atau satu sukanya? Resiko juga. Resiko ya, bener ya. Bener. Sepakat nih ya. Sepakat. Oke, jadi kamu suami orang bukan? Kamu bukan. udah suami orang? Cuma aku tanya kalau misalkan kamu belum digoda suami orang ya? Kalau kamu di suami orang dideketin sama kamu, itu tuh adalah sebuah malapetaka atau suatu suka buat kamu? Menurut kamu aja nggak apa-apa, kita sharing. Aku tuh nggak ada mendiskreditkan kok. Dideketin suami orang pernah sih beberapa kali. Pernah. Terus apa respon kamu? Cuma aku tuh ya biasa aja. Maksudnya biasa nih, banyak arti nih. Diladenin atau nggak diladenin? Nggak begitu aku respon sih. Nggak begitu aku respon. Kenapa? Boleh tahu nggak alasannya? Karena aku nggak terlalu suka banget. Oh, karena nggak terlalu suka. Suami orang, ya. Jangan kan suami orang, cowok yang udah punya pacar pun aku juga nggak mau. Oh iya, gitu. Tapi pernah dibohongin. Pernah dibohongin. Ternyata suaminya istrinya 2. Waduh. Ternyata jadi memang udah pemain dia ya. Iya, istrinya 2 terus shock banget. Terus pernah dapat suami orang, ternyata istrinya 5. Nah, nanti dulu, 5 itu kamu tahu itu legal atau enggak? Iya, itu jelas, itu real. Real tuh apa dulu? Real apakah Nyata, satu rumah gitu. sama dia? Kalau satu rumah kan belum tentu dia menikah. Nggak satu rumah sih, beda-beda gitu. Oh gitu. Terus kamu ditawarkan jadi yang ke-6? Dan aku pernah ditawarin jadi istri yang ke-7. Istri yang ketujuh. Jadi beda lagi dengan yang 5 dong. Serius? Aku pernah ditawarin jadi istri ke-7. Kamu kenapa nggak maunya? Kan kamu sudah Wah gila sih, istri ke-7 gimana rasanya anjir? Aku penasaran deh. Sampai kamu dikasih kesempatan untuk menjadi istri ke-7, berarti kan kamu ada membuat dia suka dong. Itu proses itu gimana? Ya karena aku nggak mau, dia ngejar-ngejar aku. Karena nggak mau terus, jadi dia menawarkan nikah gitu. Iya. Nikah menjadi solusi biar kelihatan serius. Nah Iya. ini banyak nih kadang-kadang nih cowok-cowok. Karena dia nggak bisa dapetin cewek, biar kelihatan serius ngajakin nikah. Padahal nikah tuh nggak segampang itu dan nggak semain-main itu. Benar. Begitu. Jadi jangan sembarangan nih buat cowok-cowok ngajak nikah, ya kan? Sedangkan ya nikah itu kan untuk seumur hidup kan. Masa kita mau, ya sih nggak masalah sih istri ke-7. Aku juga bingung ya. Jadi istri ke-7 gitu. Kenapa Jadi nggak istri 10 ke-7 gitu ya kan? Iya. Dia. Tapi pernah nggak sih kepikiran berhubungan dengan suami beristri 6 dan kamu diajak yang ke-7? Enggak sih. Nggak kepikiran? Enggak, karena aku emang nggak suka sih gitu. Emang nggak suka yang beristri? Maunya yang single aja? Single. Kalau Duda gimana Duda? Duda boleh deh. Iya, coba komennya dulu Sama dong Duda, sama tentang Duda dong. Kalau Duda, aku belum pernah ya dapat Duda ya. Kenapa? Tadi aku lagi pernah nggak sih dapat Duda? Pernah nggak sih? Coba nanti ada yang Lupa, komen lagi. anjir. Aku pernah loh gitu. Aku kenal lo sama Angel. Lu jangan ngaku-ngaku ya kenal Iya, sama gue ya. nanti ada yang komen. Tapi pernah kok. Serius banyak orang yang ngaku-ngaku. Banyak orang yang ngaku-ngaku. Oh, banyak yang ngaku loh. Berarti bohong tuh yang kalau ada yang ngaku-ngaku itu ngaku-ngaku. bohong berarti. Bohong. Aku lagi mikir, aku pernah sama Duda nggak ya? Gitu. Pernah nggak ribut sama istri sah? Pernah nggak? Oh enggak. Nggak pernah. Ini nih aku ceritain. Nah, mau dong. Tuh, aku pernah bukan dekat suami orang. Iya, marah istrinya. Zaman dulu enggak, istrinya nggak marah. Istrinya nggak marah. Istrinya setuju. Istrinya setuju. Wah. Sampai istrinya telepon aku ngomong gini. Aku tuh kakak tuh pokoknya udah ikhlasin kalau suaminya itu sama aku, tapi aku nggak mau. Gue bilang gila kali, gue kagak mau sama laki lo. Oh, Gitu. jadi tapi dia istrinya satu. Istrinya satu. Dan terus? istrinya tuh setuju kalau Istrinya aku setuju. tuh maksudnya suaminya tuh apa sih namanya tuh kalau Poligami. poligami tapi sama aku. Oke. Gitu. Sampai istrinya kayak kamu udah ditransfer uang belum sama suami aku deh? Udah belum?
Terus aku jawab belum. Ya udah aku suruh. Jadi istrinya yang nyuruh. Kamu jangan lupa transfer buat Angel. Oh berarti. Sumpah. Iya. Itu demi Tuhan. Itu yang pernah gue alamin kayak gitu. Oh baik dong berarti. Istrinya baik banget sampai kita ketemu tuh yang deg-degan. Tapi ternyata istrinya baik banget. Itu 3 kali. Ketemunya? Nggak, maksudnya aku pernah dapat beberapa kali. 3 kali yang sama suami orang, tapi istrinya semua pada setuju. Ya ini mungkin ya, ini pendapat aku ya. Karena mikir dia tahu nih laki-laki ini mungkin ya sifat suami ini mau kalau dilarang dia makin brutal. Bener. Nah, ya kan kadang jadi dia ya udahlah dibolehin aja. Tapi sekali dibolehin dikhawatirkan nambah lagi sama kamu tadi kena mungkin di luar sana ada yang 22 atau 23. Cuma aku ya karena istrinya baik, aku juga ya udah aku respect sama istrinya. Ya udah aku sama anaknya juga. Terus aku kayak sorry aku potong. Apa? Kamu tuh tipe orang yang nerima nggak sih kalau misalkan laki-laki itu punya istri lebih dari 1? Tipe orang yang nerima atau enggak? Cuma 2 pilihannya. Aku bingung ya jawab. Nerima atau enggak? Kalau enggak menerima, kamu jangan cari suami yang historinya udah pernah main, udah pernah cerai, udah pernah selingkuh, jangan. Tapi kalau kamu memperbolehkan, ya udah, mending kamu pilih yang paling bagus aja dari semua pilihan itu. Kalau aku sih intinya sih ya nggak masalah sih. Tapi ya harus single dulu ya sama aku dulu. Kalau dia mau dulu poligami atau mau selingkuh terserah. Oke, jadi mau yang pertama jadinya ya. Yes. Oke, terus kamu dukunnya di mana sih bisa dapat istri orang baik kayak gitu sampai 3 kali? Aku nggak ngerti, sumpah. Kok bisa gitu? Sumpah. Dan percaya nggak, teman aku suami istri, suaminya kayak ajak Angel pulang tidur di rumah aja bareng. Hah? Serius? Sumpah. Oh, itu sering banget kayak gitu. Tapi bukan kamu sih menurutku yang paling beruntung di antara kejadian itu. Yang paling untung suaminya. Suaminya bener. Asik banget. Kitanya canggung. Iya. Gue bilang ini laki temen gue. Iya. Tapi istrinya biasa aja. Tapi istrinya seneng banget sama gue. Oh. Jadi dia mending daripada dia selingkuh mending main sama bestie gitu ya. Depan mata ya. Iya. Tapi aku nggak kayak gitu orangnya. Aku nggak berani. Kalau dia suami temanku aku nggak berani. Tapi satu lagi, kepo banget jadinya karena kamu cerita kayak gitu. Pernah nggak tidurnya bertiga? Pernah. Ya itu. Tidurnya bertiga? Bertiga. Tapi aku akhirnya keluar. Aku akhirnya keluar dari kamar mereka. Jangan pada ngiri dong, biasa aja dong. Enggak bener, kita mabok nih. Kita mabok. Terus ya udah tidur di kamarnya. Udah sini aja tidur. Hah? Udah gak apa-apa tidur sih. Tapi gak lama, berapa jam, ya gue turun lah. Gue cabut tidur di kamar satunya lagi. Gitu. Enggak, maksudnya boleh tahu sih sejauh mana kejadian itu berujung? Apakah ada gesek gitu. atau apa? Oh enggak. Enggak, belum ya. Jadi kamu memang benar-benar jaga jarak dulu gitu ya? Aku kalau mereka tahu karena aku bukan orang, walaupun aku kayak begini, mereka tahu aku tidak akan makan keren suami dong. dia. Gitu dong. Walaupun di depan mata ya. Di depan mata aku tidak tertarik karena dia adalah suami temanku. Aku menghargai dan menghormati. Kalau di depan mata, tapi kalau merem boleh lah ya. Boleh lah. Beda cerita itu. Kan kalau di depan mata ketutup matanya nggak kelihatan, merem aja. Di belakang juga boleh. Di belakang boleh. Kamu ngomong apa sama temen kamu yang di sana tuh? Akhirnya pas kamu turun? Kan pagi-pagi, loh kok ini? Ya iya gimana? Aku bilang aja, ya pacar aku teleponin terus nih, nggak bisa tuh kamu keganggu lagi. Gitu. Nah, apa sempat melihat suatu perkelahian di atas kasur? Tidak tahu, saya lupa, saya udah mabuk. Oh udah mabuk, nggak ngelihat? Nggak berasa sih, nggak sadar. Nggak berasa, oke. Kalau dari kamu mau coba? Mau coba apa? Nggak tahu, coba. Yang mana nih, kita banyak masalah tadi soalnya. Dari yang tidur bertiga, dari mana? Mau coba yang mana? Tidur bertiga. Kayaknya kelihatannya semuanya asik soalnya. Bingung untuk memilih. Siapa tuh? Mau coba tidur bertiga. Oke, berarti yang itu ya spesifik ya. Iya, bukan yang jadi ke-7 dan yang lainnya. Soalnya banyak ya tadi semuanya bingung milih yang mana. Asik semua. Bingung. Gitu. Kalau dari keluarga kamu gimana sih? Mendukung kamu jadi model atau enggak? Keluarga aku, sebenarnya sih kalau dari orang tua, dulu tuh masih ngumpet-ngumpet ya soal pekerjaan ya, karena aku tuh orangnya takut. Aduh, gue takut banget nih, kayak keluarga tahu ini segala macam. Soalnya kamu yang modelnya model seksi banget gitu lah ya. Iya. Oh gitu. Terus, jadi umpet-umpetan intinya ya. Iya. Berarti nggak ada restu dan sebagainya. Tapi sekarang udah tahu belum?
Udah tahu sih. Tapi ya udahlah ya. Udah tau lah kelakuannya begini. Iya, tapi membantu keluarga dong. Iya. Tuh. Mudah-mudahan ya membantu keluarga. Gitu. Membantu keluarga, oke bagus lah. Oke kok, bentar aku mau nanya nih. Jadi kan aku nih pernah nih waktu itu ya ada klien, abis aku foto, terus WhatsAppan, ternyata dia tuh udah punya istri. Aku nggak tahu dia tuh udah punya istri. Nah aku tuh sempet jalan dan sempet tapi ya belum sempet sih sampai berhubungan badan gitu. Nah terus istrinya WhatsApp saya nih kok dan maki-maki saya ini saya pernah dimaki-maki nih sama istri orang. Pernah. Terus habis itu bisa nggak tuh kayak gitu dibawa ke kasus hukum? Ke kasus hukum. Gitu. Yang pertama kamu bener nih, nggak berhubungan seks ya, aman ya. Berarti dari pasal perzinahannya aman dulu nih, dipastikan. Nah udah, kalau misalkan itu udah aman, berarti kan kita geser 284 KUHP, kita geser dulu. Nah sekarang dibalik dulu posisinya. Menurut kamu marah-marah kayak gitu tuh pantas nggak? Iya, soalnya dia tuh ngamuk-ngamuknya gini, dasar pelakor. Lah, terus apa sih kan aku disebut pelakor lah, ini lakinya apa? Kita sebut apa gitu. Itu maksudku. Kan lakinya yang datang ke kehidupan kita. Iya, bener. Dan kamu ngerespon nggak? Ya aku marahin balik lah, aku bilang lah, kan laki lu yang ngerusak gue. Oh berarti intinya kamu nggak merespon ya? Kalau nggak merespon berarti menurut kamu nggak pantas tuh kemarin-kemarin kayak gitu. Berarti bisa tuh. Nah kalau untuk via telepon dan WhatsApp itu masuknya ke dalam Undang-Undang ITE kan di pasal 29. Asal ada ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi. Begitu itu masuk dalam pasal 29. Nah ini untuk Nexera Geng nih, ada info baru tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang kita cintai bersama ini ada perubahan kedua pada tanggal 5 Desember kemarin. Perubahan kedua yaitu dari pertama Undang-Undang ITE lahir 2008, terus diperbarui pertama 2016, nah habis itu diubah lagi menjadi yang 2023 dan ada pasal yang terkenal yang diubah yaitu pasal 27 ayat 3 dan 4. Sebelum direvisi, ini kan undang-undang terkenal nih ya. Pasal 27 ayat 3 itu setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebelumnya itu yang pasal 4-nya yang memiliki muatan pemerasan dan atau ancaman. Tapi sekarang pasal itu sudah diubah kata-katanya dan nomornya dari yang 27 ayat 3 dan 4 menjadi 27A dan 27B. 27A yang baru, saya dapat ini dari literatur dari CNN karena yang bukunya itu belum saya dapat, yang secara resmi buku undang-undang kayak gitu saya belum dapat untuk perubahan undang-undang ITE ini. Tapi menurut informasi dari yang saya dapat, 27A itu isinya setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum. Jadi ada unsur baru di sini, diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, itu 27B yang masalah pengancaman ini sekarang berubah menjadi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan bla 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 yang memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk A dan B memberikan suatu barang yang memiliki. Jadi di sini ada poin, ada kerugiannya, memberikan utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan utang. Dan ada lagi 27B nomor 2, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan. Nanti di spill ya kita di sini ya guys ya. Dan dengan ada ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia. Jadi belum membuka rahasia, baru ancaman membuka rahasia aja masuk ke dalam pasal 27B nomor 2. Memaksa orang supaya A dan B-nya itu memberikan suatu barang yang sebagian seluruh milik orang lain, memberikan hutang, maksudnya harus ada nilai kerugian dalam undang-undang ITE tersebut. Begitu ya guys ya. Ini untuk informasi penting karena orang pasti tahu, wah pencemaran nama baik itu ada di pasal 27 ayat 3 yang sekarang sudah diubah yang bunyinya seperti tadi. Begitu. Kok kemarin kan ada yang lagi rame nih kasus penistaan agama ya. Nah terus si pelaku tuh udah klarifikasi kalau dia itu nggak bermaksud menista agama. Nah menurut Ko Joseph hukuman kalau kita melakukan penistaan agama? Oke, penistaan agama ya. Penistaan agama sudah jelas sangat
tidak diperbolehkan di Indonesia, karena di Indonesia itu kan harus saling menghargai sesama umat beragama ya. Jika ada yang diduga menista, maka pasal yang berpotensi adalah pasal 156 huruf A KUHP bisa disubsidiarkan dengan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian. Nah, apa sih isinya? Coba kita biar tahu semua nih ya. Nexera geng, dipidana selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi jangan sampai satu agama melecehkan ya, atau membuat perasaan yang kurang nyaman terhadap agama lainnya. Karena negara kita Indonesia ini berbeda-beda, namun tetap satu harus saling menghargai setiap umat beragama. Oh gitu. Begitu. Kalau aku mau tanya, misalkan si komika itu yang penistaan agama itu dia kan tidak bersalah. Maksudnya nggak dilanjutin kasusnya. Nah terus dia tuh bisa menuntut orang-orang yang menuduh dia melakukan penistaan agama nggak sih? Jadi untuk Jadi dia menjawab, nuntut gitu. iya nuntut balik gitu ya, Yes. maksudnya karena dia tidak bersalah, bisa nggak dia menuntut balik? Benar. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Benar. Di pasal 10 ada pasal yang mengatakan begini loh, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan iktikat tidak baik. Jadi selama etikat itu baik ya menurut saya bisa diterapkan pasal ini. Namun saya tidak menutup kemungkinan untuk orang untuk melaporkan ke polisi. Walaupun ada pasal ini, silakan Anda laporkan dulu, nanti biar dalam proses penyelidikan polisi dalam hal ini penyidik menentukan apakah kasus ini layak untuk naik atau tidak begitu. Yes. Jadi silakan kalau mau dilaporkan balik, laporkan saja. Namun saya sudah kasih edukasi bahwa ada pasal 10 tadi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terus apa aja sih kok yang membuat kita tuh terlibat kasus hukum penistaan agama? Karena hatinya jangan penuh kebencian ya menurut saya ya antar umat beragama nih ya. Jangan merasa yang paling benar atau gimana gitu. Udah santai aja. Gimana pun negara kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kan tapi tetap satu. Yang awalnya menurut saya adalah kata-kata yang menyerang, menyakiti satu agama. Lebih baik kan saling menghargai ya. Karena negara kita ya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mempertahankan kerukunan, menghormati perbedaan dan membangun persatuan. Menurut saya itu yang bagus. Kamu kan suka foto ya, pasti ketemu dengan fotografer. Pernah cinlok nggak sih, kayak suka sama fotografernya atau fotografernya suka sama kamu? Enggak sih. Nggak pernah. Karena apa? Karena kamu profesional. Karena kamu profesional atau karena belum ada aja nih yang bagus nih? Karena aku profesional kerja ya. Dari dulu aku tuh kalau udah fokus dalam kerjaan aku fokus. Oh, nggak mau dibelokkan ke sana sini, nggak mau? Enggak. Atau belum ada yang bisa membelokkan kamu? Yang jelas dulu. Wow. Belum ada kali. Tapi ada pernah cowok ngedeketin aku. Dan kamu suka nggak masalahnya? Enggak sih, biasa aja sih. Ya kalau kamu biasa aja nggak suka ya dia tidak bisa membelokkan kamu berarti. Terus sampai dia tuh pura-pura jadi fotografer untuk pura-pura untuk deket sama. Oh, jadi dia moto pakai kamera HP doang gitu. Jadi dia pura-pura kayak untuk pura-pura kayak jadi fotografer cuma mau apa sih deket. Oke. Sama aku gitu. Tapi he paid kan? Maksudnya dia bayar kan? Dia Iya, bayar kamu. Bayar. Iya bagus dong, dia modal berarti untuk deketin kamu. Iyalah. Karena emang gitu, maksudnya kayak effort ya, Nek. Effort berarti, iya. Ah. Sayangnya kenapa kamu nggak belok? Karena kamu nggak suka sama dia. Kalau kamu suka sama videografernya bisa kali. Bisa kali. Bisa kali. Di sini banyak videografer loh, fotografer bisa, loh. Ya ampun. Hati-hati kamu. Banyak loh. Iya. Ya kan? Coba dong kamu kasih motivasi buat para model-model di luar sana yang masih berjuang mencari uang di sana. Untuk model ya ini motivasinya. Untuk para wanita, tetap semangat mencari rezeki. Ya apapun profesinya kita harus menjalaninya dan ya jalanin aja deh. Jalanin sampai menemukan yang terbaik
Iya. sampai menemukan yang terbaik ya. Ya. Oke, Angel, thank you ya sudah mau menyampaikan aduan-aduan ke saya di Social Justice. Aduh. Semoga tidak terkena kasus hukum kamu ya. Serem banget. Semoga Jangan tidak. ngomong kayak gitu, aku takut. Iya kan makanya dilawan biar jangan sampai Iya. terkena kasus hukum. Serem banget. Iya, Ya Allah, amin ya. iya. Ingat, mau manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak bilang kamu cantik. Ah. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Apalagi kalau suka banget sama saya. Saya Koko Joseph Irianto dan Angel. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.